satu atom hidrogennya lepas, diganti dengan atom klorin. Oke, lepas, masuk ke sini klorin, sedangkan hidrogen berikatan dengan klorin yang satunya lagi. Sehingga hasil yang terbentuk itu Assalamualaikum, ketemu kembali di Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Kali ini saya ingin berbagi ilmu tentang reaksi pada senyawa hidrokarbon. Ada begitu banyak reaksi pada senyawa hidrokarbon, tapi kali ini saya hanya ingin membahas 3 di antaranya. Yang pertama ada reaksi oksidasi, kemudian substitusi, dan yang ketiga ada reaksi adisi. Pertama kita masuk dulu ke reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi disebut juga reaksi pembakaran. Pada reaksi pembakaran ada 2 macam zat yang akan dihasilkan. Pertama pada pembakaran sempurna, kita contohkan gas metana dibakar akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Pada pembakaran sempurna, hidrokarbon akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Pada reaksi tersebut, banyak atom di kiri belum sama dengan banyak atom di kanan. Maka kita harus setarakan terlebih dahulu. Atom C di kiri ada 1, kemudian atom C di kanan banyaknya juga 1. Maka atom C sudah setara. Kemudian kita lihat atom yang lain di sini, hidrogen. Hidrogen di kiri ada 4, kemudian di kanan ada 2. Untuk menghasilkan 4 di kanan, maka 2 dikalikan dengan koefisien 2. Maka 2 kali 2, 4. Angka di depan ini kita sebut dengan angka koefisien. Kemudian yang terakhir untuk atom O. O di kiri baru ada 2. Sedangkan di kanan 2 ditambah 2. Totalnya ada 4. Maka agar di kiri menghasilkan 4, maka 2 dikalikan dengan koefisien 2. Maka baru reaksinya setara. Kedua, itu pembakaran tidak sempurna. Pada pembakaran tidak sempurna, kita masih ambil contoh untuk gas metana, direaksikan dengan oksigen, akan menghasilkan karbon monoksida dan uap air. Jadi beda pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna itu di hasil reaksi. Pada pembakaran sempurna hasil reaksinya karbon dioksida, sedangkan pada pembakaran tidak sempurna hasil reaksinya karbon monoksida. Dan pastikan reaksinya sudah setara. Nah, kita cek dulu apakah reaksi tersebut sudah setara atau belum. Kita lihat atom C di kiri ada 1, kemudian di kanan juga 1, maka atom karbon sudah setara. Kemudian kita lihat atom hidrogennya. Atom hidrogen di kiri ada 4, kemudian di kanan ada 2, maka 2 kita kalikan dengan koefisien 2, 4 jadinya. Kemudian oksigen di kiri baru 2, sedangkan di kanan 1 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 2, maka totalnya ada 3. Maka 2 dikalikan berapa yang hasilnya 3? 2 dikalikan dengan 3/2 atau 1,5. Maka reaksi tersebut sudah setara. Pertama tadi kita sudah masuk dengan reaksi oksidasi, kemudian yang kedua
itu ada reaksi substitusi. Reaksi substitusi disebut juga dengan reaksi pergantian. Kita contohkan dengan gas metana direaksikan dengan gas klorin. Ini akan menghasilkan satu atom H pada gas metana akan dilepaskan. Kalau kita uraikan seperti ini dia, hidrogen memiliki 4 buah ikatan, karbon memiliki 4 buah ikatan. Kemudian satu atom hidrogennya lepas diganti dengan atom klorin. Oke, lepas masuk ke sini klorin, sedangkan hidrogen berikatan dengan klorin yang satunya lagi, sehingga hasil yang terbentuk itu CH3Cl ditambah HCl. Awalnya tadi CH-nya ada 4, sekarang tinggal 3 karena satunya lepas digantikan oleh Cl. Yang lepas tadi mengikat atom Cl yang lainnya. Oke, hasil yang terbentuk tadi bisa kita tulis di atas. CH3Cl ditambah HCl. Pastikan reaksi sudah setara. Kita lihat atom C di kiri ada 1, di kanan juga 1, maka atom C sudah setara. Kemudian H di kiri ada 4. Di kanan kita lihat di sini atom hidrogennya ada 3, kemudian ditambah 1, maka total di kanan juga 4, maka atom H sudah setara. Kemudian Cl di sini ada 2, Cl di kanan juga ada 1 ditambah 1, maka ada 2, maka atom Cl di kanan sudah setara. Yang ketiga, kita masuk ke reaksi adisi. Reaksi adisi disebut juga dengan reaksi pemutusan ikatan. Reaksi adisi pada umumnya terjadi pada alkena. Kita contohkan di sini etena. Oke. Adisi hidrogen pada etena. Etena direaksikan dengan gas hidrogen yang akan menghasilkan, sebelum terbentuk hasil kita uraikan terlebih dahulu. C-nya ada 2, kemudian H-nya ada 4. Direaksikan dengan gas hidrogen. Ikatan rangkap yang ada pada atom karbon akan putus, akan memutuskan ikatannya. Kemudian ikatan yang putus tadi digantikan oleh atom hidrogen, maka hidrogen masuk, sehingga yang terbentuk itu CH3 yang awalnya ikatan rangkap, setelah terjadi reaksi ikatannya menjadi ikatan tunggal. Itu reaksi adisi hidrogen pada etena. Oke, reaksi adisi disebut juga dengan reaksi pemutusan ikatan. Biasanya reaksi adisi pada umumnya terjadi pada senyawa alkena. Oke, di sini kita ambil contoh etena direaksikan dengan gas hidrogen, maka yang terbentuk itu CH3 atau di sini etena. Hasil yang terbentuk itu etana. Kenapa bisa terbentuk etana? Kita perhatikan. Jadi di sini ada 2. C itu
memiliki 4 buah ikatan, masing-masing C memiliki 4 buah ikatan. Sedangkan di sini dia hanya mengikat 4 atom H. 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini baru 2. Ini baru 2. Maka sisa 2-nya lagi itu membentuk ikatan rangkap sesama atom C. Kemudian dia direaksikan dengan gas hidrogen. Agar gas hidrogen bisa masuk ke atom karbon, maka atom karbon memutuskan ikatan rangkapnya, sehingga ia tidak stabil. Untuk menstabilkannya, maka atom H masuk. Sehingga yang terbentuk CH3, kemudian CH3. Maka etena direaksikan dengan gas hidrogen akan membentuk etana. Atau reaksi adisi hidrogen terhadap etena akan menghasilkan gas etana. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Sampai ketemu di video kami yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.